Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Bapak. Alhamdulillah Bapak sehat. Anak-anak semua sehat kan? Alhamdulillah Sehat, sehat, Pak. Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, coba Bapak minta Ketua kelas mimpin doa agar kegiatan belajar kita hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu bagi kalian semua. Coba Ketua kelas Musa, pimpin doa Musa. Ya Pak, baik teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Musa ya. Baiklah anak-anak, kemarin ya kita sudah belajar matematika tentang bangun datar ya. Masih ingat apa aja bangun datar kemarin? Mutia, coba Mutia. Ada apa namanya? Persegi panjang. Oke. Ada persegi juga. Ya, oke. Bagus ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar IPA ya nanti mengenai bagian-bagian tumbuhan. Tapi sebelum itu biar semangat semuanya ya kita nyanyi bersama dulu ya. Setuju ya teman anak-anak ya? Iya, Bapak. Ya, Setuju, Pak. Tunggu Bapak share dulu. Nah, udah kelihatan anak-anak? Kelihatan Pak Guru, ada. Nah, untuk hari ini kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Berhubung kemarin adalah hari kemerdekaan negara kita. Ayo nyanyi bersama. Terima kasih anak-anak ya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita semakin cinta dan semangat belajar. Oke. Baik, sebelum mulai ya Bapak ingin tahu hari ini hadir semua tadi ya. Bapak tengok sudah diisi semua absennya atau ada yang lupa nih? Sudah, Pak. Saya sudah absen. Sudah absen ya. Baik. Nih Bapak tengok nih udah full, cuma jaringan Bapak nih agak error di sini. Ya, mohon maaf. Baik ya, untuk pembelajaran hari ini mengenai IPA ya ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi sebelum memulai Bapak ingatkan kita harus selalu merawat tumbuh-tumbuhan atau tanaman di sekitar kita karena itu merupakan sumber daya alam yang sangat
bermanfaat dan sangat kita butuhkan. Ya. Baik, kita akan mulai ya. Nah, besar belum nih gambarnya? Belum nampil Pak Guru. Belum nampil, oke. Ya. Gambar Jadi burung. hari ini sudah nampil belum sekarang nih? Sudah, Pak. Alhamdulillah Burung semua itu ya. Pak, burung. Ya, ya jadi ini materi IPA ini kita masuk dari tema 3 ya. Ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya, tumbuhan itu kan juga makhluk hidup. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita fokus belajarnya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba Bapak pengen tahu nih, ya anak Bapak yang bernama Herman. Mana Herman? Hadir Pak Guru. Ya, coba Herman bisa nggak menyebutkan fungsi dari akar? Akar, kata Pak Guru kemarin itu seingat saya untuk menyerap sumber air yang ada di bawah tanah Pak Guru. Mantap, ya seperti itu ya. Jadi walaupun sudah pulang ke rumah, ya tetap mengulang pelajaran kembali ya nak. Oke, nah Bapak lanjutkan. Nah jadi ini adalah bagian-bagian tumbuhan, ya. Yang pertama itu ada akar, yang tadi fungsinya sudah disebutkan oleh teman kita, ya. Yang kedua ada daun. Ya, kemudian ada yang ketiga yang tampil sini adalah batang. Nah, coba Bapak mau Latifah, mana Latifah? Ya, Pak. Nah, coba baca ini Latifah. Apa itu keterangan akar itu? 1. Akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Ya, bagus. Ya, jadi akar itu yang berada di dalam tanah. Ya, kalau akarnya berada di luar tanah itu artinya nanti tanamannya nggak hidup. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Pak Guru. Ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, oke lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini tadi adalah fungsi akar yang sudah disebutkan teman kalian nih. Coba nih, itu yang di belakang itu. Saya mau nggak baca, nyimak. Pak. Saya Ya, mau ya. baca. Kenapa? Kenapa Saya mau Yati? membaca. Oh ya, silakan. Bagus nih, tanpa disuruh dipingin nih, bagus nih. Ya, Ya. yuk mulai. Fungsi akar. 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. 3. Menyimpan cadangan makanan. Ya, bagus. Ya, itu ya anak Bapak luar biasa. Ya, tanpa Bapak tunjuk berani. Ya, itu nanti ada bonus dari Bapak nanti ya. Haryati, ambil bonusnya. Ya, jadi ini adalah fungsi akar. Yang pertama menyerap air dan zat hara. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan. Ya, jadi kalau tumbuhan itu tidak ada akar itu nggak akan mampu dia berdiri di tanah itu. Ya, tumbang dia, mati dia. Nah, yang ketiga ini menyimpan cadangan makanan. Ya, jadi akar itu bisa menyimpan cadangan makanan. Nih contohnya nih biasanya kalau di kampung Bapak itu ubi. Nah, tahu yang siapa yang pernah makan ubi di sini? Anak-anak Bapak nih. Rinto? Saya pernah, Ya, Pak. ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah pernah merasakan makan ubi. Nah, kemudian Bapak lanjut. Ini akar itu di dalam tumbuhan itu dia memiliki beberapa jenis. Yang pertama ini akar serabut. Nah, ini seperti gambarnya. Ya, dia kecil-kecil. Nah, coba Ridho. Mana Ridho tuh main aja di belakang itu Ridho. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ya, ini coba. Pak. Nah, kamu nggak Sinyalnya memperhatikan putus-putus. Bapak tadi. Nih, coba baca kamu akar serabut ini. Ya, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1, padi dan jagung.
Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Emang ini pohon jagung, Pak? Ya, ini contoh. Maksudnya di sini Bapak tidak menunjukkan pohon jagungnya, cuma menunjukkan akar serabut itu bentuknya seperti kecil-kecil. Nah, oke. Oh, gitu Pak ya. Ya, Siap, Pak. seperti itu ya. Oke, bagus ya. Berarti memperhatikan tadi ya. Ya, coba Budi Saputra. Nah, mana Budi? Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak minta Budi sebutkan contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut selain yang ada di monitor. Oh, Kira-kira apa? yang ini ya Pak ya, akarnya panjang kecil-kecil tuh ya Pak ya. Ya, Ada kayak Pak, ini kayak kelapa itu banyak akarnya Pak. iya bagus ya, mantap. Tuh ya. Oke. Terus Bapak lanjut ya. Setelah akar serabut itu ada akar tunggang ya. Nah, coba nih, siapa tadi nih? Hamidah, mana Hamidah? Anak Bapak nih yang paling cantik nih Hamidah. Saya Pak Kino. Ya, coba Hamidah baca akar tunggang Hamidah. Jenis-jenis akar. B. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contoh, mangga, jambu. Yang merah dibaca nggak, Pak? Coba baca. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari... Pak, saya nggak kelihatan bawahnya. Nggak kelihatan? Oh, udah. Oke, dah. Utama, udah. Oke, coba nih tadi ya, bagus ya. Ya, jadi ini adalah akar tunggang ya. Ciri-cirinya dia memiliki akar kalau bentuk fisiknya itu lebih besar dari akar serabut. Nah, yang paling gampang itu akar mangga kelihatan ya karena dia keluar dari tanah. Ya. Oke. Bagus ya. Kemudian di sini batang. Ya, jadi batang ini adalah tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya. Kemudian nih fungsi batang nih. Coba nih yang belum baca nih, Bapak pengen tahu, anak Bapak ini udah bisa baca semua atau belum ya? Mutia. Saya, Pak. Oh ya boleh Eva, ya bagus. Ya. Fungsi batang. 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan atau pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Sudah, Bapak? Ya, bagus ya, berarti sudah lancar ya dalam membaca. Nah, jadi di sini fungsi batang itu air yang sudah diserap dari akar di dalam tanah itu kemudian disalurkan melalui batang ini ya, disebar ke seluruh bagian tumbuhan dari batang nanti ranting kemudian ke daun. Nah, seperti itu. Ya. Sampai di sini jelas ya? Ya. Oke, di sini batang ini memiliki jenis-jenisnya sama seperti akar tadi. Nah, yang di sini ada batang kayu nih. Ya, jadi batang kayu ini memiliki zat kayu yang kandungan air yang lebih sedikit. Ya, contohnya ini pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, jadi kalau yang batang kayu ini di sini maksudnya contoh apa? Batangnya itu keras dan besar. Ya, jadi misalnya nih Musa ya meluk suatu pohon ya dia nggak nyampe itu rangkulannya berarti itu adalah yang dipeluknya adalah batang berkayu ya karena dia besar ya. Yang kedua di sini ada batang basah atau berongga. Nah ini biasa ada atau terdapat di yang berstruktur lunak seperti di sini biasanya nih dimasak nih sama mama kalian nih di rumah nih ya, masak sayur nih contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bumbu. Nah sampai di sini paham anak-anak ya? Jadi batang itu juga memiliki berbagai jenis. Nah Suherman, Pak Guru, iya ya, Pak Guru. ya. Itu tumbuhan yang sering dimasak ya sama ibu saya ya? Iya.
Nih, contohnya ya. Suherman suka sayur apa? Saya suka sayur sop juga. Suka, Pak. Suka, ya bagus. Siapa yang tidak suka sayur di sini? Saya, Pak. Kenapa tidak Saya, suka Pak. sayur? Tak enak, Pak. Tak enak. Iya. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan kita harus seimbang pola makannya ya. Ada makan ikan, ada daging, ayam, ya kemudian diimbangi dengan sayur dan buah-buahan. Oke, bagus ya. Ya, Suherman nih fokusnya luar biasa nih. Nah, Bapak nih, juara dia nih. Nah, Bapak nih sampai di sini, Bapak ini ya, apa fungsinya nih? Saya yang baca. Ya, coba Herman lagi. Ya, fungsi daun itu yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis, Pak Guru. Ya, terus apa keterangannya itu? Di sini diartikan fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Ya, bagus ya. Jadi kalau kita ya sebagai orang itu kalau mau masak ya ke dapur ya, masak apa yang ingin kita masak. Nah, kalau hewan itu bisa berburu, menangkap mangsanya sendiri. Nah, kalau tumbuhan ini membuat makanannya dengan cara fotosintesis, yaitu dengan membutuhkan cahaya matahari. Nah, kemudian berfungsi juga sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, kemudian di bagian tumbuhan itu ada yang namanya bunga. Ini yang paling cantik nih. Ini yang kemarin Bapak tengok Haryati ini ngambil bunga di taman sekolah itu. Ya, kenapa Haryati ngambil bunga kemarin? Cantik, Pak. Cantik. Ya, untuk apa setelah diambil Haryati? Bisa untuk hiasan bunganya. Oke, coba nih karena kemarin Haryati Bapak tengok ngambil bunga, coba nih baca bagian-bagian bunga Haryati. Tadi saya sudah, Pak. Rati belum. Siapa yang belum tadi nih? Ratih ya. Saya belum, Pak. Ya, Saya Pak. belum. Nah, coba Musa nih. Ya, yang Saya coba belum, Musa. Pak. Ya, Itu yang A, tangkai bunga, Pak. ya, Itu gunanya itu untuk apa ya? Menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin, Pak. ya Yang bagus. kedua itu kelopak. Itu gunanya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga itu mahkota. Itu sebagai penarik perhatian polinator. Polinator itu apa ya, Pak? Nanti nanya, Pak ya. Ya, Poli. ya, Itu yang D, Pak, benang sari, alat reproduksi jantan. Itu yang E itu yang kecil-kecil itu, Pak ya. Itu alat reproduksi betina, Pak. ya. Oke, bagus ya. Terima kasih pada anak Bapak Musa. Nah, Itu jadi dua ini alat kelamin, Pak. Satu bunga. ya. Kenapa punya dua itu? Ya, jadi maksudnya ini nanti ya kalau di bunga ini kan bunga nih. Ya, biasanya ada suka serangga yang hinggap di situ. Nah, jadi itu kalau bunga ini kan nggak bisa berjalan sendiri. Jadi dibantu sama hewan ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu nanti ya. Ya. Nah, kemudian nih setelah di sini sudah sampai ke bunga nih bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak nih bagian apa tumbuhan yang satu lagi nih, kira-kira apa ya? Setelah sudah berbunga ini biasanya suka ini nih dimakan Pak ini Ridho nih, anak Buah, Bapak Pak, Ridho nih. buah. Buah, ya, coba buah nih, anak Bapak Ridho nih. Ya, apa fungsi buah di sini Ridho? Buah, fungsi buah dan biji ya, Pak. Ya, Bijinya juga, Pak. ya, baca Ya, tuh. nggak ada satu, Pak, ini. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji itu nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Oh, gitu, Pak ya. Ya, ya, jadi ini contoh buah ya, ini buah apa nih? Buah alpukat ya biasanya ya.
Nah, jadi di buah dan biji ini dia itu alat bukan alat ya, maksud Bapak ya, maaf. Ini sebagai perkembangbiakan. Jadi umpamanya kalian makan biji mangga nih, ya beli di pasar, ya sudah kalian makan dagingnya, ya bijinya kalian tanam di dalam pot. Nah, kalian rawat, kalian pupuk, nah, itu nanti insya Allah tumbuh dan akan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan. Oke, kita lanjut. Nah, sampai di sini tadi anak-anak Bapak capek nggak pembelajaran hari ini nih? Asik Capek, nggak? Pak. Asik, Pak. Asik. Pak. Nah, oke. Ini Bapak mau tanya nih, yang di rumah suka nonton siapa nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, semua suka Saya, nonton Pak, ya. nonton Budi YouTuber. Oke, dah. Untuk hari ini kita nonton bareng dulu ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke. Ya, kita tonton sama-sama. Perhatikan ya anak-anak ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan di tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh. Dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga teman. Oke. Siapa yang tahu ini tentang apa ini? Video tadi. Sumber daya alam, Pak Guru. Ya, sumber daya alam ya. Nah, jadi nanti ya di situ dijelaskan tuh cara menjaga sumber daya alam. Ya, jadi nanti Bapak minta ini di rumah masing-masing ya. Nanti anak-anak Bapak coba praktek menanam biji, salah satu biji
Ya, cabai saja ya, biar gampang. Ya, nanti kalian rawat ya, pastikan itu tumbuh ya. Ya, jangan cuma ditaruh biji terus ditinggal gitu saja ya. Kalian rawat baik-baik ya sampai dia bisa menghasilkan ya. Kemudian itu nanti tugas itu yang praktek nanti itu kalian tunjukkan ke Bapak berupa foto nanti setelah itu tumbuh ya, mulai dari menjadi dari biji menjadi benih, terus nanti umpamanya tingginya sudah 1 meter 1 senti 5 senti, kalian foto seperti itu. Paham anak-anak? Itu tugas untuk di rumah nanti ya. Iya, Pak. Nah untuk tugas hari ini nanti ya kerjakan ini LKPD nih. Ya, itu nanti anak-anak tulis nama di sini ya, nama anak ya, kelas berapa. Nah, di sini ada gambar yang tadi kita pelajari, ada bagian-bagian tumbuhan. Kemudian di sini anak-anak Bapak menuliskan di sini nih, fungsi akar itu apa. Nah, sampai dengan fungsi bunga. Ya, setelah selesai nanti difotokan hasilnya. Ya, kirim ke WA Bapak. Ya, sampai di sini jelas ya. Ini Bapak nanti berikan waktu 5 menit. Bisa ya 5 menit, siap ya? Iya, Pak. Ya, siap ya. Ini kalau tadi ya sudah membaca, memperhatikan video Bapak nih pasti cepat ini, gampang ini. Ya. Oke. Pak, masih lama nggak Pak? Udah lapar nih, kuotanya mau habis. Oh iya, ini bentar lagi. Ya, ini udah selesai nih. Kalau nih Musa nih sudah dapat lembar ini kan, lembar LKPD-nya nih. Musa, Sudah Pak, sudah ya. sudah. Ya, nanti tinggal ditulis. Tulisan Musa tolong diperbaiki ya. Kemarin Bapak nggak bisa baca itu. Ya, Ya Pak. oke. Baiklah. Nah, kemudian nanti setelah pembelajaran ini selesai, ya diulang lagi di rumah ya. Jadi jangan sampai apa yang kita belajar hari ini besok Bapak tanya lupa. Nah, itu seperti itu. Ya, biasanya nih, kemarin si Eva Bapak tanya pelajaran kemarin lupa itu karena nggak diulang di rumah. Oke. Dah. Pak. Dah, oke. Untuk pelajaran hari ini ya Bapak rasa cukup. Kemudian Bapak ingin tahu nih, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, Pak. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Oke. Apa yang kalian rasakan ketika kita nonton bersama tadi nih? Latifah, coba Latifah. Senang, Pak, nonton video. Bisa nonton video ya? Iya. Ya, kalau belajar Saya di senangnya kelas, nonton Upin Ipin, Pak. Bisa nggak? ya, Boleh nggak nonton Upin Ipin, Pak? ya kalau untuk nonton Upin Ipin, ya sesekali boleh untuk hiburan. Kita juga butuh refreshing gitu. Cuma jangan terlalu lama. Nah, seperti itu. Kalau untuk nonton yang di TV misalnya itu bisa nonton TV edukasi, yang bisa membantu anak-anak belajar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas dengan tugasnya tadi ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini, ya Bapak sudahi, ya kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang, ketua kelas Musa, ayo pimpin doanya Musa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak.